warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggito Abimanyu dari kelas 84. Saya akan menjelaskan tentang materi perubahan masyarakat Indonesia pada penjajahan pada tumbuhnya semangat kebangsaan. Penjajahan menyebabkan penderitaan bangsa, rakyat di berbagai daerah berusaha mengusir penjajahan dari bumi pertiwi, tetapi seringkali gagal. Bangsa Indonesia sadar perlawanan di berbagai daerah gagal mengusir penjajahan karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia menemukan strategi baru perjuangan kemerdekaan, yakni melalui organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan perjuangan pencapaian kemerdekaan dengan organisasi modern dan melalui berbagai cara. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting gerakan persatuan nasional. Semangat persatuan dan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mempromosikan kemerdekaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia ini juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdagang ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Menghambas dampak kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia terhadap kolonisme dan imperialisme di Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Untuk memahami faktor-faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia. A. Daya tarik Indonesia dari bangsa-bangsa Barat. Mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah air Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa di Indonesia dan Eropa, hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis yang subur. Keberadaan musim hujan dan musim kemarau di Indonesia mempengaruhi berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni 1. Musim panas, 2. Musim dingin, 3. Musim semi, dan 4. Musim gugur. Berdasarkan kenyataan atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas.
rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa yang digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu makanan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. B. Motivasi 3G atau Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berlawanan dengan huruf G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas yang diidentikan dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern sudah sangat lama. Bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah bahkan sebelum Masehi. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri? Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan serta barang dapat diproduksi dengan jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjajahan bangsa-bangsa barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti 1. Kompas, 2. Mesin penimbal, dan sebagiannya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat melakukan berbagai perdagangan. 2. Datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencapai sumber rempah-rempah diawali dengan kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomeus Dias melakukan pelayanan pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud
melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pemimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalini hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Sarro. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC atau East Indian Company. Di dalamnya bergabung para penguasa Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan di Pulau Jawa, kemudian menjadi markas VOC. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, pemimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada de Houtman mempengaruhi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusuli ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya perdagangan Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan beberapa perusahaan dagang Belanda. Pangeran Jayakarta atau penguasa bagian wilayah Banten memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC atau Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayawikarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Vitus Coen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta sekaligus memohon agar izin kantor dengan Inggris EIC dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Pada masa berikutnya, VOC keleluasan dan kelonggaran yang diberikan penguasa Banten. Jayawikarta oleh VOC diubah namanya menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat kantor dagang, dan pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah menjadi sandaran perluasan
kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Sekian dari saya penjelasan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.